Oke, kita mulai ya. Jadi di kesempatan ini teman-teman semua kita adakan lagi video sharing tentang properti lelang ya dari Prop2Go API ya. Dan kenapa kita mau bikin video ini sekali lagi karena memang perlu edukasi buat ke teman-teman ya yang ingin tahu bagaimana sih sebenarnya peluang berkarir sebagai agen properti di properti lelang. Ya tentunya hari ini kembali dengan saya Frans dan ada Ibu Vera. Kita akan sharing-sharing pengalaman kita ya. Dan nanti teman-teman yang mungkin menontonnya bisa kapan kita nggak tahu dan merasa tertarik untuk mungkin ingin bertanya, pengen tahu lebih jauh gitu ya tentang gimana sih caranya memulai. Nah mungkin kita bisa mulai dari situ ya. Cara memulai di sebagai agen properti lelang itu sebenarnya seperti apa sih, dan apakah Prop2Go API menawarkan apa sebenarnya mungkin kemudahan-kemudahan yang tidak didapatkan di tempat lain ya. Oke, mungkin Bu Vera mau menceritakan tentang kemudahan-kemudahan itu yang ada di Prop2Go API mungkin. Iya, halo teman-teman, saya Vera dari Prop2Go API. Hari ini kita mau sharing ya. Jadi mungkin basicnya dulu Pak Fran. Ya, kan basicnya. yang nonton ini bisa aja belum pernah jadi agent properti. Ya. Bisa aja yang memang udah basicnya agent properti atau sudah berpengalaman gitu ya. Ya. Jadi gini Pak Fran, kalau kita mau jadi agent properti, tentu berarti kita harus punya produknya atau propertinya yang mau dijual. Oke, propertinya mau dijual. Sebutannya biasanya kalau di properti itu apa? Listing ya? Listing, betul. oke. Nah, kita harus punya listingnya dulu nih. Oke. Gitu, baru kita bisa tawarkan. Baru kita bisa jual. Nah, pada umumnya kalau agent itu dia baru masuk ke dunia properti, biasanya dia harus mencari listingannya dulu. Ya, nah cari listingan itu biasanya seperti apa sih? Karena orang awam biasanya kan nggak tahu nih dari mana saya bisa mendapatkan listingan properti sebenarnya. Iya, sebenarnya sederhananya listingan itu ya kita bisa cari di biasanya ada yang namanya canvassing ya. Canvassing itu melihat di sekitar lingkungan ada nggak owner-owner yang mau jual properti. Iya, properti yang mau dipasarkan ya. Iya, biasanya dia ada tempel spanduk dijual tanpa perantara atau dijual hubungin owner. Biasanya itu di listing sama agent, lalu dikelola, lalu ditawarkan. Nah, yang kedua mungkin juga punya database dari developer tertentu, bisa ditawarkan juga. Nah, berarti kan membutuhkan waktu untuk memulai ya. Ya gitu. betul. Nah, untuk listingan ini sendiri kan sebenarnya kalau saya lihat dari kacamata marketing ya. Profesi marketing kan sebenarnya di Indonesia juga banyak. Ada yang mungkin asuransi, multi level marketing, atau mungkin yang marketing kantoran yang memang produknya sudah ada, seperti misalkan jualan mobil atau gadget gitu ya. Sehingga orang bisa langsung berjualan gitu ya, menawarkan produknya begitu, atau mungkin menawarkan jasa gitu. Nah, properti kan harus memasarkan propertinya. Berarti memang pertama-tama yang harus dilakukan ketika orang mau memulai sebagai agen properti adalah bagaimana bisa memiliki daftar listing yang bisa ditawarkan, yang bisa dipasarkan begitu ya. Betul. Dan tadi diantaranya mungkin canvassing dan sebagainya. Nah, berarti kalau kita bandingkan dengan marketing secara umum seperti yang lain, ada tingkat kesulitan tersendiri karena nggak bisa langsung jualan ya. Harus mulai dari listing terlebih dahulu, baru kemudian dia bisa istilahnya selling dan listing begitu. Nah, mungkin Pak Fana pernah dengar ya, ada satu agent properti atau 2-3 agent properti yang sangat menguasai satu wilayah. Dia sangat familiar gitu. Dia bahkan bisa sampai tahu, oh ternyata gang ini nih nomor sekian tuh bisa hadapnya timur gitu ya. Nah, dia spesifik menghargai karena mungkin dia memang fokusnya di satu area gitu ya. Jadi dia bisa mengetahui situasi, kondisi, harga pasar, market, dan minatnya daripada pembeli di daerah situ. Sangat menguasai wilayah situ lah ya. Betul. Nah, jadi agent properti sebenarnya di awalnya itu bukan cuma listingan, tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa kategorikan listingan ini Pak Pran. Oke. Kan ada properti yang gampang dijual, ada properti yang lama nggak terjual. Betul. Jadi gini, kalau misalkan ada seseorang mau menjual propertinya, nah biasanya memang dia nitip ke agent ya, bisa agent nitip, properti, bisa betul. Ini kan. Nah, cuman memang kan mindset dari pemilik properti yang sedang memasarkan propertinya baik secara perantara maupun tanpa perantara itu kan kepengennya harganya tinggi.
ya kan? Saya punya barang nih bagus, ya kan? Marmer. Jualnya harus bagus juga. Biasanya egonya juga masih tinggi gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah memang properti tersebut itu dengan harga yang ya bisa dibilang harga pembukaan lah gitu ya. Seberapa realistis sih harga properti yang masih pembukaan itu bisa terjual? Sedangkan memang di satu sisi pembeli juga mencari properti bukan cuma dari sisi lokasi juga ya, terutama harga ya. Harga sangat berpengaruh ya. Atau bagaimana? Harga seberapa besar sih pengaruhnya ke dalam penjualan properti gitu? Iya, sebenarnya kalau pembeli pada umumnya pasti nyari harga, lokasi, dan juga spek ya Pak Pran ya. Gitu. Nah, tetapi umumnya sebagai pemilik properti atau owner daripada listingan kita itu biasanya pengen jual setinggi mungkin. Iya, betul. Ya kan, sedangkan si buyer kan mau beli semurah mungkin. Nah, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada pemilik kalau kita nggak tahu harga pasaran, kondisi segala macam. Kan? Jadi intinya gini Bang Pran, menyiapkan satu listingan untuk siap dijual dan itu bisa kita targetkan terjual misalnya ada waktu 3 bulan, 4 bulan, itu tuh kita perlu pengetahuan dan pengalaman untuk bisa mengelola aset itu. Iya, betul. Ya kan? Jadi punya barangnya aja, punya listingannya aja nggak cukup. Tidak cukup ya. Tidak bisa membuat itu dalam tanda kutip mungkin ya siap jual gitu ya. Karena terkadang terbentur di harga yang mana perlu di-adjust lagi, diberikan pengertian mungkin ya kepada pihak pemilik ya bahwa di sana harganya sebenarnya saat ini di pasaran berapa sih, dan tentunya kalau memang mau cepat laku harus bersaing nih dengan harga pasar, nggak bisa yang penting harganya tinggi, itu mungkin agak susah ya. Iya, jadi kita harus juga sebagai konsultannya si owner atau pemilik properti memberikan pandangan-pandangan kita secara profesional bahwa ini harga pasarannya segini dengan lokasi segini, peminatnya mungkin akan seperti ini gitu lah. Harga pasaran yang saat ini terbentuk tuh biasanya kan ada Pak Fran, pasaran sekitar area lokasi itu ada. Ya. Nah itu kan kalau sebagai pemula kan sulit Pak Fran. Apalagi kalau tidak punya mentor, tidak punya ini yang bimbing gitu ya. Nah jadi kalau memang teman-teman mau coba masuk ke dunia properti dan mau skip bagian listing, betul. Ya, itu bergabunglah di Proptugo Api. Kenapa Proptugo Api, Pak Fred? Oke. Jadi kalau tadi kita udah bicara banyak tentang bagian listing yang mana kalau teman-teman melihat dunia agen properti itu menarik karena salah satu faktor yaitu penghasilannya. Jangan lupa ada prosesnya, dan salah satu prosesnya kan adalah tadi listing. Nah, dengan di Proptugo Api, jadi teman-teman sudah nggak lagi pusing mikirin harus jual properti apa, karena bagian listing itu sudah di take over, sudah diambil alih, dikerjakan begitu dari kantor nih, sehingga teman-teman tinggal fokusnya jualan. Ini sebenarnya sangat membantu ya, karena ya tadi balik lagi, kalau teman-teman nggak punya listing aja nggak cukup. Listingnya itu harus diproses lebih lanjut agar harganya cukup bersaing. Ibarat kata buahnya kalau masih mentah juga mungkin nggak laku gitu ya. Tapi kalau sudah harum, sudah matang, sudah manis, ini jualnya juga lebih gampang. Nah, itulah yang disediakan oleh Proptugo Api, dan sebenarnya masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang Proptugo Api siapkan. Mungkin nanti kita akan bahas pelan-pelan, tapi di kesempatan ini kita mau fokus di pembahasan tentang listingan. Berarti kalau kita join di Proptugo Api, kita sudah mendapatkan listingan yang siap jual, yang sudah dikelola ya Pak Fran ya? Betul. Maksudnya artinya kita sudah memastikan bahwa harganya sudah bagus, lingkungannya juga layak untuk dipasarkan, dan kita bisa menargetkan penjualan dalam waktu dekat ya Pak Fran ya? Betul. Karena aset-asetnya sudah di-profile ya secara lokasi, secara harga market, dan juga sudah disiapkan ya Pak Fran, maksudnya fotonya, speknya semua udah disiapkan ya, tinggal jual, benar-benar tinggal jual ya. Benar-benar tinggal jual ya. Makanya teman-teman yang memang suka jualan, sebenarnya banyak sekali teman-teman yang itu di Indonesia tuh suka jualan ya. Makanya dia mungkin berdagang atau mungkin dia jadi marketing lah. Ya. Dan ini kesempatan bagi teman-teman untuk belajar properti dengan lebih mudah sebenarnya lewat Proptugo Api. Ya, dan balik lagi nih, kalau fasilitas mungkin saya spill over dikit ya. Kita ada website dengan sistem yang cukup canggih sehingga memudahkan. Kita juga ada
kesempatan untuk mendapatkan spillover customer seperti itu ya. Jadi ya selayaknya teman-teman menjadi marketing di luaran sana yang tinggal jualan. Ini kemudahan yang sangat menarik. Nah, tapi juga kita perlu highlight di kesempatan ini. Kemarin kita sempat bahas properti itu ada primary, ada secondary, dan juga ada lelang. Nah, kalau di Prop2Go API kan saat ini kita fokusnya lebih banyak memang di lelangnya. Spesialis lelang. Nah, mungkin pertanyaannya teman-teman juga bertanya kenapa sih memilih lelang gitu sebagai fokus yang Prop2Go API jalankan saat ini. Nah, mungkin Bu Vera mau cerita. Lelang itu adalah alternatif penjualan properti yang singkatnya kreditnya macet, Pak Pan. Kreditnya macet. Ya, artinya ada pinjaman yang belum terlunasi. Nah, sebenarnya aset-aset yang kita sebut lelang itu tidak semua harus terselesaikan di jalur lelang, Pak Fran. Kadang-kadang kita bisa selesaikan di luar lelang gitu ya, yang biasa kita sebut listingan itu AJBDB itu. Seperti itu. Nah, jadi kenapa Prop2Go fokus di properti lelang? Karena salah satunya yang dicari pembeli itu adalah harga murah. Harga murah. Betul sih. Nah, harga murah itu paling masuk akal itu di lelang, kan? Karena kan sifatnya penyelesaian yang mana itu butuh diselesaikan cepat. Nah, karena butuh diselesaikan cepat, maka mendapatkan diskon yang lebih besar. Kadang-kadang dilema kurang lebih masuk ke agent properti kan belasan tahun ya. Nah, kadang-kadang kita sudah mendapatkan listingan yang bagus, harganya bagus, tapi di penghujung kita nggak bisa closing, Bang Fran. Karena apa tuh? Karena banyak owner yang, karena kan kalau di listingan rata-rata kan satu properti satu owner. Dan itu sangat fluktuatif ya. Kadang-kadang berubah pikirannya tuh sangat cepat. Kadang-kadang berubah pikirannya yang kita sebelin adalah berubah pikirannya di ujung nih. Pas mau transaksi harga naik. Pas mau transaksi nggak jadi dijual. Pas mau transaksi salah satu pihak misalnya suaminya atau istrinya nggak setuju untuk dijual gitu. Betul. Kalau properti lelang hal-hal kayak gitu tuh sudah disingkirkan lah. Karena lebih minim ya. Lebih minim. Resiko seperti itu ya. Betul. Biasanya satu vendor atau satu perbankan punya banyak aset yang bisa kita pasarkan. Seperti itu. Nah, kalau lelang ini kan terkadang memang beberapa publik lah ya punya pertanyaannya biasanya mirip-mirip, yaitu lelang ini sebenarnya karena mungkin mereka taunya secondary dan primary. Nah, ketika bicara lelang kadang mungkin ada kekhawatiran lah, ada ketakutan atau ada pertanyaan, ini nanti problem nggak sih gitu. Nah, itu pertanyaan yang umum ya kan, karena biasanya orang nggak mau ya pengennya praktis lah gitu. Nah, untuk menjawab itu berarti kita mungkin perlu cerita sedikit ya bahwa lelang properti itu amannya kenapa aman gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa lelang properti itu sebenarnya sangat aman, bahkan mungkin lebih aman dari AJB mungkin gitu. Gimana tuh? Sebenarnya secara umum mau transaksi jual beli properti apapun kadang-kadang ada risiko konflik ya. Maksudnya kayak orang jual beli AJB kadang-kadang ada tuntutan lah. Di AJB bahkan juga ada resiko itu ya. Maksudnya ada pihak-pihak yang merasa turut memiliki hak lah. Betul. Nah, jual primary pun ada konflik juga. Kan, developer nakal, gitu kan, surat belum jadi, macam-macam gitu. Nah, kalau di lelang yang jelas sertifikatnya itu sudah tervalidasi berkali-kali, Pak Fran. Dari segi surat aman ya. Betul, sebelum dijaminkan sebagai aset kredit di perbankan pasti udah dicek. Nah, sebelum dilelang pun pasti akan dicek ya. Mungkin permasalahannya adalah kadang-kadang orang takut sama penghuninya, takut sama orang-orang yang merasa memiliki hak juga seperti itu ya. Nah, nggak usah khawatir, kalau di Prop2Go API itu semua sudah kita validasi. Kalau memang masih ada sengketa, masih ada persoalan-persoalan hukum segala macam, nggak akan kita pasarkan. Ya. Berarti kalau misalkan beli rumah lelang lewat Prop2Go nih misalkan gitu ya, apakah bisa penghuni lamanya ya, ceritanya gitu? Apakah penghuni lamanya memang dia mau keluar nih? Pertanyaan umumnya seperti itu gitu. Dan sebenarnya seperti apa sih sudut pandangnya tentang, mungkin bisa bicara tentang serah terima atau pengosongan ya. Jadi
saya awam nih mau beli karena tertarik murah, ya kan, di satu kota atau Jakarta, Bogor, mungkin mau cari kos-kosan gitu ya. Nah, ketika terjadi proses pengosongan yang dilakukan oleh Pro Tugu Api, ini sudut pandangnya secara awam seperti apa sih supaya saya merasa cukup aman lah ya, cukup aman, nyaman bahwa pengosongan yang dilakukan itu memang sesuai prosedur gitu. Nah, seperti apa sih sudut pandangnya? Iya, karena di Pro Tugu Api ini jualnya sudah dengan paket ya Pak Bran ya. Jadi pembelian propertinya sampai serah terimanya. Karena kalau lelang itu memang partnya terpisah antara penjualan lelang dengan serah terimanya, itu partnya terpisah Pak. Oke. Ya, nggak seperti developer itu kan satu ya. Yeah. Dari pembelian sampai serah terima itu satu di developer yang sama. Nah, kalau lelang itu butuh namanya prosedur pengosongan. Nah, Pro Tugu Api sudah mengerjakan bagian itu. Okay. Apakah itu bisa serah terima dari pihak penghuni atau debiturnya langsung, atau harus ngurus melalui fiat pengadilan. Okay. Nah, itu sudah diurusin semua, dan biasanya itu hanya membutuhkan waktu aja. Itu kurang lebih 4 bulan. Itu sih. Oke. Nah, berarti kalau misalkan beli lelang properti dan di Pro Tugu Api, ya. Mungkin ini boleh di highlight lagi ya, apa yang membuat transaksi tersebut buat saya tuh aman? Iya. Nah, mungkin boleh di highlight lagi. Iya. Yang jelas Pro Tugu Api kan langsung bekerja sama dengan lembaga-lembaga perbankan atau juga lembaga-lembaga aset manajemennya langsung untuk memasarkan aset-aset tersebut. Oke. Sehingga informasi tentang aset, tentang debitur kita sudah mendapatkan karena kita sebagai vendor nih. Oke. Ya, jadi secara internal kita sudah memprofil aset itu terlebih dahulu sebelum dijual. Oke. Apakah ini dalam perkara ya. Jadi intinya kalau beli aset di Pro Tugu Api itu udah clear lah. Oke. Udah nggak ada persoalan-persoalan gitu. Oke. Cuman memang tahapan proses pembelian lelang itu kan membutuhkan waktu sedikit lama Pak Pras. Oke. Ya, itu yang perlu disampaikan. Nah, mengenai serah terima tadi, serah terima itu bagian daripada pembelian aset. Tapi memang partnya itu terpisah. Oke. Nah, di awal kalau di AJB kan biasanya ada proses yang namanya pengecekan sertifikat lewat notaris ya, SKPT gitu. Nah, kalau di lelang ini, apakah prosesnya sama seperti itu atau karena kan proses pengecekan sertifikat lewat SKPT ini kan sudah umum yang biasanya dilakukan dalam transaksi jual beli properti. Nah, jika lelang, proses pengecekannya seperti apa? Sama, lelang itu juga ada proses SKPT. Oke. Iya. SKPT itu bisa kita cek berkali-kali sebenarnya Pak Fred ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada satu unit yang diminati sama calon buyer kita, pada saat dia mau berkomitmen ya memberikan DP, itu kita juga bisa membantu melakukan SKPT. Tetapi biasanya 7 hari sebelum tanggal lelang itu juga harus melakukan SKPT, itu persyaratan lelang. Oh, berarti KPKNL sebenarnya ya yang melakukan pengajuan gitu ya kepada BPN untuk menerbitkan SKPT sebagai persyaratan administrasi lelang. Iya. Nah, berarti kalau di AJB itu SKPT-nya itu dilakukan mungkin ya dalam tanda kutip secara langsung lewat notaris lah, lewat antara penjual pembeli, mungkin ada agennya juga gitu ya. Nah, tapi kalau di lelang berarti KPKNL ya yang melakukan dalam tanda kutip lah pengajuan agar BPN menerbitkan SKPT untuk dicek kembali oleh KPKNL bahwa memang sertifikat ini layak untuk dilelang begitu ya. Tidak ada masalah. Oke, itu jadi segi keamanannya gitu ya. Dan bagaimana proses balik namanya? Apakah orang taunya kalau AJB itu kan balik namanya ya habis AJB dia balik nama gitu. Iya. Nah, kalau dilelang bagaimana? Ya, kalau sederhananya adalah yang melelang itu KPKNL. Oke. Ya, KPKNL ini akan menerbitkan surat yang namanya risalah lelang. Fungsinya sama seperti AJB, tetapi tidak memerlukan tanda tangan pihak-pihak lagi. Ya, jadi nggak perlu debiturnya atau pemilik sertifikatnya datang, atau pembelinya, ataupun penjualnya, ataupun pihak terkait. Ya. Jadi risalah lelang ini
adalah akta yang dikeluarkan sebagai surat yang bisa dipakai untuk balik nama sertifikat atas nama pemenang lelang ya Pak ya, langsung tercetak di situ. Apakah harus lewat notaris? Kalau mau lewat notaris itu cukup pakai jasa notaris untuk balik nama. Tidak perlu bikin akte jual beli lagi dan tidak perlu ditandatanganin. Nah, itu perbedaan administrasi aja sih. Oke. Nah, KPKNL ini sebenarnya badan swasta, punya perorangan atau negara atau bagaimana KPKNL secara posisi statusnya dia? Oke. KPKNL itu singkatan dari Kantor Kekayaan Negara dan Lelang. Ya. Nah, dia mengurus aset-aset dari pemerintah yang mau dilelang, baik yang punya BUMN langsung atau yang disita sama negara ya, kayak KPK, kayak kepolisian, pajak dan lain-lain, termasuk aset-aset yang kredit macet di perbankan. Nah, berarti dia kayak balai lelang milik negara lah. Balai gitu lelang milik negara. Nah, kenapa dari perbankan itu masuk ke KPKNL lelangnya? Karena untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan transparansi. Karena kan SOP sudah ditentukan nih. Jadi kalau SOP tidak terpenuhi, berarti kan tidak bisa dilelang gitu kira-kira. Jadi negara hadir untuk menjamin keamanan pembeli dan juga menjamin keadilan bagi si debitur lah. Nah, terus kalau di aset-aset yang di perbankan, kenapa bisa dilelang di KPKNL? Karena setiap kali kita tanda kredit ada yang namanya persetujuan pemasangan hak tanggungan. Itu pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan sudah diundang-undangkan. Undang-undang hak tanggungan. Berarti kalau dalam versi transaksi jual beli biasa, AJB itu yang bisa menerbitkan aktenya adalah si notaris kan? Notaris atas persetujuan kedua pihak. Nah, sedangkan kalau tadi risalah lelang yang bisa menerbitkan hanya pejabat lelang kelas 1 di KPKNL. Tidak bisa orang lain ya? Nggak bisa. Dan pejabat lelang kelas 1 itu adalah istilahnya adalah pejabat negara lah ya? Pejabat negara. Menarik ya. Jadi itu tadi ada SKPT, lalu ada pejabat negaranya juga, ada risalah lelang. Nah, ini yang menciptakan suatu keamanan ya bagi si pemenang lelang, pembeli lah ya. Gitu ya. Dan dari risalah lelang itu berarti kemudian baru kita bisa bantu untuk melakukan balik nama ya? Balik nama. Balik nama ini sebetulnya bisa berdasarkan risalah lelang itu kita udah bisa langsung ke BPN. Cuman kadang-kadang kan buyer atau mau dibantu lah, pembeli mau kita bantu atau lebih nyaman pakai notaris kenalan. Itu bisa. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita ke notaris bukan untuk bikin akte jual beli. Kita ke notaris untuk pakai jasa notaris dalam hal balik nama sertifikat. Ya, ini kita udah sharing kurang lebih 20 menit ya. Seperti biasa kita batasi waktu di 20 menit dan semoga di sharing ini teman-teman bisa punya perspektif lebih luas lagi dan bisa ada ketertarikan juga ya untuk mungkin mempelajari bagaimana sih menjadi agen properti, lelang properti, dan Proptogoapi buka pintu tentunya ya bagi teman-teman yang memang ingin berkarir, ingin mendapatkan peluang penghasilannya. Listingnya sudah disiapkan dan barang-barangnya murah semua nih, ya kan? Ada di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Tangerang, ada di Depok, ya Jabodetabek lah ada ya. Lalu ada sampai di Semarang juga ada, di Denpasar Bali ada. Jadi bagi teman-teman mungkin yang nonton video ini tinggalnya di Bekasi atau di Semarang atau di Denpasar, nggak apa-apa bisa join juga. Nanti kita akan info bagaimana caranya, ya. Trainingnya juga kita online ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita akan support terus, kita backup terus. Mungkin seperti itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.